Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, kesyukuran kita semata untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi taklim kita pagi hari ini dari makalah yang sudah terbagi. Temanya babu fadli, babu bayani fadli mahabbatillahi, bab menjelaskan tentang keutamaan mencintai Allah. Wa annaha aslul ibadati, dan sesungguhnya cinta kepada Allah itu fondasi ibadah. Bila ibadah itu bangunan, fondasinya cinta. Bila ibadah itu bangunan, fondasinya cinta. Cintanya kuat, ibadahnya kuat. Cintanya lemah, ibadahnya lemah. Maka pupuk cinta. Wasyirku fiha aslus syirki, dan kesyirikan di dalam kecintaan itu merupakan landasan syirik. Artinya orang melakukan kesyirikan juga disebabkan oleh cinta. Jadi ketauhidan disebabkan oleh cinta, kesyirikan juga disebabkan oleh cinta. Yang dicintai benar nanti akan terwujud ketauhidan. Yang dicintai salah, yang ada adalah kesyirikan. Kalau begitu, pembahasan cinta perkara penting. Alasan mengapa tema ini kita angkat, jawabnya cinta adalah fondasi. Itu alasan kenapa cinta ini tema ini kita angkat. Kenapa? Cinta adalah fondasi. Cintanya benar, fondasi tauhid. Cintanya salah, fondasi kesyirikan. Maka kita harus pandai-pandai mengelola cinta. Adapun tujuannya tema ini kita angkat, bekerja keras mengelola cinta. Tujuan ini kita angkat, tema ini kita angkat untuk menggali kemampuan mengelola cinta supaya mendapatkan cinta yang benar, berbuah ketauhidan, bisa menghindarkan cinta yang salah,
karena bisa menggiring kepada kesyirikan. Berikutnya muncul sebuah pertanyaan, kenapa cinta itu menjadi fondasi? Muncul pertanyaan, mengapa cinta itu menjadi fondasi? Jawabnya, karena letak cinta itu ada di hati, sementara perilaku manusia dipengaruhi oleh hati. Di mana letak cinta? Ada di hati. Tapi kalau ditanya dari mana datangnya cinta, dari darat turun ke kali. Walik. Dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tetap hati permasalahannya. Tetap di hati. Jadi sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di badan manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baiklah sekujur tubuh perilakunya. Bila segumpal darah itu jelek, jelek juga sekujur tubuh perilakunya nanti akan salah. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, itu permasalahannya. Ada di situ. Kalau begitu penting sekali pembahasan ini. Di balik itu, memang manusia ketika berkarya yang dicari adalah kebahagiaan. Apa yang dicari? Kebahagiaan. Enggak ada orang yang mencari kesengsaraan. Kenapa manusia ketika mencari yang dicari kok kebahagiaan? Ya fitrah. Karena memang manusia lahir fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah al-hay'ah al-ula allati khuliqat fiha. Keadaan pertama sesuatu dicipta di dalamnya. Itulah Islam. Itulah punya makna Islam. Islam punya makna tauhid. Tauhid memiliki makna ketaatan. Tauhid memiliki makna steril dari nodanya. Itu fitrah, itu Islam, itu tauhid. Dan itu awal pertama kali dicipta. Makanya bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, mati belum balik, di mana tempatnya? Surga. Orang tuanya sabar mengharapkan pahala dari kalangan muslim, akan ditabiri dari neraka. Harapannya anak menunggu di gerbang surga, orang tuanya datang menyambut selamat datang. Harapan bisa terharap seperti itu. Gimana nanti? Wallahu a'lam. Itu diantara hikmah. Itu fitrah. Demikian juga apa yang Allah tetapkan. Dengan fitrah itu tentram. Dengan fitrah itu tentram. Makanya ketentraman berada di jiwa. Salah satu dari sifat jiwa ada, atau macam jiwa ada al-mutmainnah. Ya Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kamu kepada Allah. Ridho lagi diridhoi. Dan berikutnya, nah, sama antara ketentraman jiwa itu dengan kesucian.
Karena Allah menyebutkan ala bidzikrillah tatmainnu qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tentram. Dengan zikir hati menjadi tentram. Nah, ketika manusia dicipta dalam kondisi seperti itu, di dalam perkembangan berikutnya, ketika memikul amanat, yang Allah inginkan kepada mereka adalah kemudahan, ketentraman. Karena Allah menyebutkan dengan seambrek syariat yang ada, tujuannya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesusahan. Jadi kebahagiaan, ketentraman, cinta itu sesuatu yang Allah kehendaki lewat syariatnya untuk dikejar, lewat syariatnya untuk dikejar. Itu juga doa kita semuanya, dan itu doa yang paling banyak dilantunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta pada Allah supaya diberikan hasanah di dunia. Luas pembahasannya. Intinya adalah fitrah dan bahagia. Paham syariat terwujud, zikir menenteramkan jiwa. Semuanya diarahkan ke sana. Itulah hidup untuk beribadah. Andaikan dosa, tobat, itu juga menenteramkan jiwa, bisa tobat. Karena akan meningkat derajatnya melewat tobat. Demikian juga minta di akhirat hasanah juga. Itu menikmati surga yang dikatakan walahum fiha ma yashtahun. Di surga mendapatkan yang jadi selera. Sehingga karena mereka dibikin puas, nggak ada persengketaan di surga, masing-masing dipuaskan dengan kodratnya. Laki-laki dipuaskan dengan kodratnya, perempuan dipuaskan dengan kodratnya. Ketika sibuk dengan kepuasan, nggak ada permusuhan, nggak ada permusuhan, nggak ada hasad. Kemudian sempurna dengan dijauhkan dari api neraka. Jadi kecintaan, kebahagiaan itu sesuatu yang dicari. Maka daripada itu, cinta itu merupakan fondasi tauhid bila cintanya benar. Cinta juga menjadi syirik apabila cintanya salah. Berikutnya, kita gali lebih lanjut ketika kita mengenal keberadaan cinta yang seperti itu. Akhirnya kita tanya, cinta itu apa? Cinta ya cinta, ya mesti bahasa Arabnya mahabbah. Kelas tertinggi khalil untuk dua orang nabi. Siapa? Rasul Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Itu mendapatkan cinta tertinggi namanya khalil. Bila ada orang sekitar sahabat, andai itu diizinkan dia akan diberikan, itulah Abu Bakar. Andaikan saya mengambil khalil dari umatku, Abu Bakar orangnya. Salah satu pesan Nabi SAW maknanya seperti itu, au kama qala. Maka daripada itu kita akan melihat apa itu makna cinta. Jawabnya, rasa nyaman di hati pada sesuatu. Apa cinta? Ini boleh ditulis ini. Rasa nyaman di hati kepada sesuatu. Jadi ada sesuatu, hati merasa nyaman, tentram bersanding dengannya, susah berpisah darinya, dan siap berjuang untuk menjaga kelestariannya. Itu cinta. Itu rasa nyaman di hati pada sesuatu.
Aku lek cedek sesuatu itu terasa nyaman sekali, tenang, tentram, bahagia. Itu cinta itu. Akhirnya ketika bersanding dengannya tentram, berpisah darinya susah. Ketika ada ancaman siap berjuang. Nah itu cinta. Bisa didefinisikan seperti itu. Dan ini merupakan bahasa fitrah. Ini bahasa apa? Bahasa fitrah. Ketika didefinisikan demikian, orang kembali kepada fitrahnya, itulah yang saya rasakan. Pengen nyaman, ada sesuatu sarana nyaman, bersanding dengannya tentram, berpisah darinya susah. Ketika yang dicinta ada masalah, dia siap berjuang. Itu makna cinta. Kemudian manusia punya sifat cinta, Allah juga punya sifat cinta. Manusia punya sifat cinta, Allah juga punya sifat cinta. Mana dalilnya manusia punya sifat cinta, Allah juga punya sifat cinta. Mahabbah sifat untuk makhluk, mahabbah juga sifat untuk Allah. Mana dalilnya? Di Al-Imran diawali dengan kul. Siapa bisa melanjutkan? Ditambah lagi dengan kul in kuntum. Siapa melanjutkan? Ya, terus. Ayo, teruskan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul katakanlah, Nabi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bicara kepada umat. Hei umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta Allah. Jelas ini, in kuntum tuhibbunallah, manusia punya sifat mahabbah. Bila kalian cinta kepada Allah, buktikan cintamu, perjuangkan cintamu. Apa? Fattabi'uni, ikuti saya. Nanti fadilahnya apa? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Maka cinta juga sifat Allah, kerja Allah. Apa? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan untuk kalian akan dosa-dosa kalian. Itu jelas manusia punya sifat mahabbah, Allah juga punya sifat mahabbah. Penyebutan istilah sama. Penyebutan istilah sama. Kenapa? Memang dalilnya begitu. Memang dalilnya begitu. Lalu bagaimana tentang makna ayat? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu yang semisal Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Enggak ada sesuatu yang semisal Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ada sebagian syubhat. Ada sebagian syubhat. Kalau makhluk ada rasa cinta, karena Allah tidak boleh sama dengan makhluk, maka ditiadakan rasa cinta pada Allah. Ada syubhat, pemikiran kacau seperti itu, dan itu merusak. Hanya semata bertumbuh kepada sepotong ayat tanpa lengkap penyebutannya. Allah nggak boleh serupa dengan makhluk. Bila makhluk punya rasa cinta, Allah nggak boleh punya rasa cinta. Bila ada rasa cinta berarti sama dengan makhluk. Ayatnya kan laisa kamitslihi syai'un. Gimana jawabnya? Syubhat seperti itu. Jawabnya, ya lanjutkan dengan ayatnya. Bahwa samiul basir. Dia sami, dia basir. Manusia pun juga diberikan sifat sami dan basir. Misalnya pada awal-awal surah Ad-Dahr,
Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'am basira. Kami jadikan dia sami'am basira, mendengar, melihat. Allah pun juga wa sami'ul basir. Penetapan sifat, penetapan kerja sami basir untuk Allah dan makhluk sama-sama ada ketetapan sifat itu. Kemudian apabila ada awal ayat laisa kamislihi syai'un, enggak ada sesuatu yang semisal Allah, artinya sami'nya Allah enggak sama dengan sami'nya makhluk. Basirnya Allah enggak sama dengan basirnya makhluk. Mendengarnya Allah enggak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah enggak sama dengan melihatnya makhluk. Bagaimana makhluk mendengar melihat? Jawabnya, ya buktikan sendiri. Kamu kan manusia, mendengar melihat piye? Ya jawab sendiri. Saya melihat pakai mataku, saya mendengar pakai telingaku. Kadar kemampuan mendengar melihat begini, fungsinya begini. Manusia iso jawab dewe. Sementara untuk Allah, gimana sami'nya Allah, basirnya Allah tidak menceritakan cara Allah ketika memiliki, ketika bekerja, mendengar melihat. Akhirnya dikembalikan Allah mendengar melihat sesuai dengan keagungannya. Allah mendengar melihat sesuai dengan keagungannya. Dan Allah itu tidak ada batas, karena memang kuasa. Allah tidak pernah dikuasai. Allah itu sempurna, dan itu merupakan sifatnya. Bukan sempurna buat Allah itu hasil, bukan, tapi Allah punya sifat sempurna. Maka senada dengan pemahaman itu, cinta Allah enggak sama dengan cinta makhluk, walaupun penyebutan kata cinta itu adalah sama. Sehingga bila ditanya gimana cinta makhluk, jawabnya punya keterbatasan, ingin mendapatkan bantuan, cinta kepada yang memberikannya. Kita ulang, manusia punya kemauan, dayanya ada keterbatasan. Ketika ada bantuan, dia akan mencintainya. Manusia punya rasa cinta? Punya. Mampu memuaskan kecintaannya? Ya ulang, manusia punya rasa cinta? Punya. Mampu memuaskan kecintaannya? Ayo, jawab. Mampu memuaskan kecintaannya? Sopo duwe karep mesti keturutan. Angkat tangan. Aku pengen duwe emas 10 kilo, langsung jenggelek nek ngarepe. Saya ingin ke Jakarta, begitu punya keinginan, detik ini sudah di Jakarta. Bisa? Manusia punya kemauan, tetapi diliputi oleh keterbatasan. Ketika ada pihak memberikan bantuan, pasti akan muncul rasa kecintaan. Itulah cintanya manusia. Itulah cintanya manusia. Punya kemauan, ada keterbatasan, pihak lain memberikan sumbangan, maka akan dia sangat mencintainya. Itu cintanya makhluk, menunjukkan karena keterbatasan, maka cintanya akan bergelora ketika ada pihak yang dia memberikannya. Adapun cintanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dari sifat Allah. Allah punya sifat mencintai, bukan karena keterbatasan, dan tidak ada makhluk yang memberikan sumbangan. Coba makhluk bisa nyumbang kepada Allah?
Makhluk belum ada, Allah sudah ada. Kita ulang, Allah sudah, makhluk belum ada, Allah sudah ada. Makhluk belum ada, Allah sudah ada. Allah sudah sempurna, makhluk belum ada. Allah sudah kaya, makhluk ya belum ada. Gimana kayanya Allah disumbang oleh makhluk? Yang jelas Allah telah menjelaskan tentang dirinya, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, nggak butuh kepada makhluk, sementara makhluk yang fakir, dzul hajah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita bisa mengambil pembuktian bahwa cintanya Allah bukan karena keterbatasan. Sehingga bila ditanya, kalau memang Allah itu punya rasa cinta, bukan keterbatasan, kenapa punya rasa cinta? Jawabnya, tidak usah ditanya, karena Allah adalah fa'alun lima yurid, punya hak berbuat yang dikehendaki. Termasuk Allah menghendaki dirinya memiliki rasa mencintai. Kenapa? Itu memang kehendaknya. La yus'alu wa tus'alun. Allah tidak boleh ditanya, tapi kamu yang akan ditanya. Akhirnya di situ kita diberikan kesempatan. Dengan Allah itu memiliki sifat mencintai, makanya manfaatkan saja. Saya pengen dicintai oleh Allah. Manfaatkan saja. Karena Allah itu punya sifat mencintai, saya pengen dicintai. Kita ditanya, kita adakah keinginan dicintai? Jawab, pilih dicinta atau pilih dimarahi? Pilih? Ya, pilih dicinta. Sementara bila kita memang pilih dicinta, tapi kita nggak bisa mewujudkan, butuh pihak lain yang memberikan. Nah, siapa pihak lain yang bisa memberikan? Allah. Inilah hikmah yang kita bisa mengambil. Kita punya rasa cinta, tidak bisa melayaninya. Allah telah mensifatkan dirinya dengan cinta, maka ambillah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sudah mencintai kamu, apa yang menjadi kecintaanmu pasti akan terwujud. Nah begitu, itu hikmahnya ke sana. Kemudian siapa orang yang dicintai oleh Allah? Hanya tentunya. Hanya tentunya. Kembali saja dirujuk kepada Mu'jam Mufahras, lafadz habba, ahabba, yuhibbu di Al-Quran nanti akan banyak gandengan-gandengannya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tentunya kata-kata itu terlalu banyak. Termasuk yang dicintai oleh Allah adalah walinya, sehingga nanti akan terwujud apa yang menjadi kebutuhannya. Sebagaimana pesan nabinya, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ila binafil hatta uhibbahu fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi basaru alladhi yubsiru bihi, dan seterusnya hadis. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, sarana ya Allah paling suka dengan dia melaksanakan kewajiban. Lalu dia menjaga dengan kesunahan. Bila Allah sudah memutuskan cinta, maka Allah akan menjadi matanya ketika dia memandang. Artinya Allah membantu pandangan dia sehingga pandangannya benar. Allah membantu dia ketika melihat. Allah akan membantu tangannya berkarya. Allah membantu kakinya melangkah. Ketika dia minta diberi, ketika dia mohon perlindungan dilindungi. Jadi walinya Allah, iman takwa itu nanti akan dicintai.
Itu arahnya ke sana. Maka apabila orang itu bisa cinta seperti ini, tauhid nanti yang ada. Karena saya punya rasa cinta, saya tidak bisa melayaninya. Allah mensifatkan diri dengan cinta. Saya ingin kecintaan Allah. Cara mendapatkannya saya jadi walinya. Nah, ini tauhid. Apa? Tauhid. Nah, luar biasa kan fadilahnya? Luar biasa. Makanya Allah itu adalah sudah segala-galanya, as-samad, tempat bergantung. Siapapun bergantung kepadanya. Berikutnya, cinta juga menjadi fondasi syirik. Di depan sudah kita urai, cinta menjadi fondasi tauhid. Sekarang kita akan melihat cinta bisa menjadi fondasi syirik. Gimana itu bentuknya? Mencintai hawa nafsu lebih daripada mencintai Allah. Mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah. Hawa nafsu dianggap sebagai pemuas cinta. Makhluk dianggap sebagai pemuas cinta. Nah, begitu. Nanti kesyirikan nanti berangkat dari situ. Dan kesyirikan itu yang paling banyak di dalam hawa nafsu, yang akan membuahkan kepada ketaatan. Makanya Allah pun juga telah menyebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu kan melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Artinya punya kemauan, punya kesenangan yang lebih dikejar, sehingga ketaatannya kepada Allah tertinggalkan. Sehingga seolah hawa nafsunya itu menjadi pemuas, sehingga panggilan Allah tidak disambutnya. Sementara makna menyembah yang paling banyak adalah taat. Apa makna menyembah yang paling banyak? Yang paling luas jawabnya ketaatan. Nah, begitu. Karena jelas Allah telah sebutkan kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Bila kamu cinta, ikuti saya. Jadi cinta itu ketaatan. Cinta itu adalah ketaatan. Sementara yang ia taat itu adalah hawa nafsunya, bukan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah di situ merupakan hawa nafsu itu merupakan Tuhan lain bersama Allah. Akhirnya dia mengejarnya, mentaatinya, memperjuangkannya. Nah, dari situ permasalahannya. Dan itu yang paling banyak. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah nggak berangkat, lebih mengedepankan kemauannya. Nyapura Buddha aras-arasan, nggak ada selera. Seolah Allah itu dianggap tidak ada. Berikutnya, manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mana yang di sana dijadikan Tuhan lain bersama Allah. Makanya kita butuh mengenal macam-macam nafsu. Ada berapa macamnya nafsu? Ada 3. 1, nafsul mutmainnah. 2, nafsul lawwamah. 3, nafsu ammarah bisu. Yang ditaati itu nafsu amarah bisu. Nafsul mutmainnah itu zikir, kembali kepada Allah. Allah yang akan memuaskan. Karena Allah bidzikrillah tatmainnu al-qulub, dengan zikir hati tentram. Itu nafsul mutmainnah itu dengan zikir. Itu nafsunya ahli tauhid. Nafsul lawamah, nafsu menyesal, mencela.
Itu sebagai media mitra nafsul mutmainnah. Api kenapa sedikit yang kamu kerjakan, eleknya foto tandani, sehingga mendorong dia untuk baik dan meninggalkan keburukan. Maka yang banyak dituntut adalah nafsu ammarah bisu, banyak yang memerintahkan yang jelek-jelek. Kalau begitu kita akan melihat apa mana nafsu. Jawab selera, kemauan, keinginan. Apa yang ia cari, senang. Punya selera, bentuknya senang. Kapan? Segera. Gimana caranya? Terserah. Yang penting senang. Nah, ini yang beresiko. Dan setan bermain di situ. Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu banyak memerintahkan yang jelek-jelek. Di situ setan mendorong-dorong. Nah, ini apabila yang paling dituruti, itulah namanya menyembah setan. Buktinya Allah menjelaskan di dalam surah Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Allah melanjutkan, awalau kana syaitan yad'um ila adzabis sa'ir. Ini ada yang ngantuk enggak ini? Ayo, dekatnya membangunkan. Atau sambil berdiri dulu boleh. Ayo, coba noleh ngiwonengen, enggak sing ngantuk dibangunkan. Memang ngantuk cari ilmu itu paling lezat gitu lagi. Apa ngantuk yang paling lezat? Ketika cari ilmu, masya Allah. Itu bila menggunakan kata itu. Karena memang butuh sabar cari ilmu. Godaannya apa? Ngantuk, ya sudah, itu ujian saja. Di situ letak kesyirikannya, yaitu nafsu ammarah bisu, nafsu keinginan, pengen seneng, seketika nggak mikir halal dan haram, setan ngujuk-ngujui. Ini bila diikuti, inilah hakikat nyembah kepada setan. Itu letak kesyirikan. Buktinya ayat telah kita baca pada surah Luqman 21 ketika dihimbaukan kepada mereka. Apa himbauannya? Ittabi'u ma anzalallah. Ikuti apa yang Allah turunkan. Allah memanggil, sambut. Apa jawabnya? Bila mereka dipanggil Allah menyambut, tulus ikhlas, nanti akan dipenuhi kebutuhannya. Karena telah memberikan janji, istajibu lillahi wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ketika Allah memanggil kamu, ijabai. Rasul memanggil kamu, ijabai. Nanti kamu diberikan kehidupan yang baik. Itu bertauhid. Tetapi para penyembah setan ketika dihimbau yang ini, apa jawabannya? Balanat tabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari warisan peninggalan nenek moyang kami. Wong Jawa aja lali karo Jawane, itu diantaranya. Awal diajak kepada kebaikan. Napa bahasa Indonesia awal niku lho. Napa bahasa Indonesia awal niku lho. Ingkang sepuh-sepuh niki pakar bahasa niki. Napa? Semoyo bikin alasan, ujung-ujungnya gah, gimana? Ujung-ujungnya tidak mau, nanti ujung-ujungnya awal. Kenapa? Karena lebih mengedepankan hawa nafsunya yang tadi punya kemauan, maunya senang, segera, nggak mikir halal dan haram. Setan dorong-dorong. Ini yang paling banyak diikuti. Nah, itu apabila diikuti sehingga tertinggal panggilan dari Allah. Allah mengatakan, awalau kana syaitan yad'u ila adzabis sa'ir. Apakah walaupun setan ngajak ke neraka sa'ir itu masih kamu ikuti? Artinya mengikuti itu nanti ke neraka sa'ir. Itulah letak kesyirikan. Cinta juga itu masalahnya.
Cinta juga itu adalah masalahnya. Inilah keterangan cinta juga bisa menjadi fondasi kesyirikan seperti itu. Maka daripada itu, supaya kita bisa lepas, akhirnya kenalilah kemahakuasaan Allah dan kelemahan nafsu. Ikutilah kemahakuasaan Allah, kenalilah kemahakuasaan Allah, dan kenalilah kelemahan nafsu. Nafsu kekalkah? Nafsu kekalkah? Misalnya kita pernah senang, bisakah senang itu terus? Bisa? Misal kita yang biasa mengkonsumsi hidangan sate, sayur terong, lek disuguhi sate asli ngunyah pertama enak enggak? Biasanya sate sayur terong. Sekarang disuguhi sate asli kunyan pertama, biar rasanya wah sip. Coba isuk sarapane sate, awan camilane sate, makan siang yo sate, bengi yo sate, tidur cek ngemut sate, bengi nglilir luwe sate, isuk yo sate, telung dino bes-besen mboten. Itulah nafsu itu sangat terbatas, enak itu bila makan suapan pertama. Kenapa? Lek ngejar kok pol-polan. Ya mek koyo ngono. Laki-laki ganteng selamanya ganteng? Enggak. Perempuan ayu selamanya ayu? Enggak. Apa yang dikejar? Apa yang dikejar? Nah begitu, ujung-ujungnya ganteng ayu pitulas, jajal 71 kaya apa rupane. Nggih nuwun sewu niki mboten nyindir sing 71 lho nggih. Namung pemahaman mawon niku sifate. Poneh 18 malih 81 tambah 19 91. Oh nyopo niku? Oh niku napa? Zaman bertambah. Kok dikejar terus, apanya yang dikejar? Sementara ketika mati kembali kepada Allah. Kenapa bukan Allah yang diutamakan? Sementara pemberian Allah tidak bisa dihitung. Ini cara supaya kita bisa bertauhid. Dengan modal cinta kita bertauhid. Makanya kenali keagungan Allah. Karena syirik juga itu modalnya cinta, yaitu nafsu. Kenali kelemahan nafsu. Ketika dibandingkan nggak bakal seimbang, maka kejarlah Allah. Adapun nafsu nanti fungsikan sebagaimana fungsinya untuk menghamba kepada Allah. Ini modal dasar tema masalah apa? Masalah cinta. Nah, setelah kita sampaikan modal-modalnya, berikutnya kita tinggal membaca ayat-ayatnya. Insyaallah nanti akan dimudahkan kita memahami ayatnya. Semoga selembar yang terbagi nanti bisa kita baca semuanya. Pertama, nukilan Al-Baqarah 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nas, di antara manusia, man, ada orang yang yattakhidhu, menjadikan, min dunillah, dari selain Allah, andatan, pesaing. Apa contoh pesaing yang kita sampaikan di atas? Nafsu amarah, bisu, punya kemauan, seneng seketika, nggak mikir halal haram, setan ngujuk-ngujui. Ini yang selalu diikuti. Ketika dipanggil ikutilah apa Allah turunkan, dia mengatakan mengikuti yang tadi. Kalau gitu ini pesaingnya Allah. Itu namanya andadan. Kalau gitu itu kesyirikan. Gimana bentuk cinta dia? Yuhibbunahum, dia mencintai tandingan tadi, nafsu yang kita ambil contoh.
itu kahublah seperti cintanya kepada Allah. Nafsu amarah bisu samakah dengan Allah? Nggak bakal sama. Kenapa disamakan? Sementara pemberian Allah, langit kita nggak bisa menghitung, bumi kita nggak bisa menghitung, udara kita nggak bisa menghitung, air kita nggak bisa menghitung, kesehatan kita nggak bisa menghitung, berbagai macam kenikmatan kita nggak bisa menghitung, apalagi nikmat kubur kita nggak bisa menghitung, amannya padang mahsyar diberi minum, hautnya Nabi kita nggak bisa menghitung, surga diwariskan, nikmatnya kita nggak bisa menghitung. Kenapa nafsu disamakan dengan Allah? Allah memanggil nggak kamu ijabai, nafsu memanggil malah kamu turuti. Berarti mencintai nafsu disamakan dengan cintanya kepada Allah. Itu kesyirikan. Berikutnya kita digiring bagaimana orang yang beriman, walladzina amanu, sementara orang yang beriman. Asadu itu lebih amat sangat hubban, cintanya lillah, untuk Allah. Makanya nafsu amar bisu itu dikendalikan, bukan diikuti. Itulah tema tazkiyatun nafas. Enggak dituhankan, tapi dijadikan garapan untuk dikelola. Tujuannya supaya Allah yang amat sangat dicintai. Sekarang kita diajak kepada hasil akhir cinta. Hasil akhir cinta pada Allah nanti seperti apa? Hasil cinta kepada nafsu amar bisu seperti apa? Makanya diperkokoh kepada ayat berikut, yaitu walau andai yarol ladzina dzalamu, orang yang zalim itu melihat, it yaronal adzab, dikala mereka melihat siksa. Nafsu amarah bisu bisakah menyelamatkan manusia dari siksa? Jelas tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan dari siksa siapa? Allah. Makanya cinta harus diperkokoh, iman pada hari akhir. Sok nek kono sok piye? Lah aku nuruti Allah akan diselamatkan, nuruti nafsu. Bisakah nafsu membela saya? Oh nek donya nafsu saja walian apa nek kono nggih mboten. Seweneng hanya sesaat, setelah itu waleh. Bagaimana di akhir bisa menolong? Lebih nggak bisa menolong. Dunia saja itu nggak bisa, apalagi di akhirat. Akhirnya menyimpulkan annal quwwata lillahi jami'ah, kekuatan mutlak semuanya milik Allah. Ini digiring untuk mencintai Allah. Makanya nafsu amar bisu dikendalikan. Wa annallaha syadidul adzab, sungguhnya Allah amat sangat siksaannya. Dari situlah akhirnya kita mengenal juga namanya syirkul mahabbah. Bila kita melihat macam-macam syirik besar, salah satunya apa? Syirkul mahabbah, syirik gara-gara cinta. Apa tadi? Cinta kepada nafsu amar bisu, ngungkuli cintanya kepada Allah. Ini yang paling banyak terjadi. Bisa jadi kita sering teruji. Misalnya sedang senang-senangnya membeli kendaraan baru, dipanggil hayya ala sholah, segera datang apa cek ngebot nih kendaraan barunya. Sik toh lah begitu, itu gajala itu. Cintanya kepada benda itu bisa lebih. Mestinya fas'au ila dzikra wadal baik, bergegas menuju kepada apa Allah, ditinggalkan transaksimu. Tapi kenapa malah dibela? Itu kan bisa kita mendeteksi diri kita bagaimana kadar kecintaan. Sedemikian rupa mengesannya. Disitulah kita diuji. Makanya kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus banyak diperkokoh iman pada hari akhir. Sesuatu yang dicintai kita timbang, bisakah menolong saya nanti di hari akhir? Gantengnya laki-laki yang kukejar, bisakah nolong di hari akhir? Cantiknya perempuan yang kukejar, bisakah nolong kepada hari
akhir. Bertumpuknya harta yang kukejar, bisakah menolong di hari akhir? Tingginya jabatan yang kumiliki, bisakah menolong di hari akhir? Jawabnya bisa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kenapa harus dikejar-kejar? Kenapa nggak dimanfaatkan saja sekiranya bermanfaat? Mestinya yang dikejar-kejar yang bisa menolong keselamatan di hari akhir. Siapa? Allah Ta'ala. Nah, dengan syariatnya, jika nanti akan semangat belajar, sabar di dalam belajar, bekerja keras mengamalkan, sabar di dalam beramal, istiqomah, didakwahkan, betul-betul mengharapkan wajah Allah. Dunia sebatas sarana saja dan tidak terlena. Nanti ke sana kita digiring. Berikutnya, nukilan Al-Maidah yang ke-54, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Man, barang siapa yang yartata murtad minkum, dari kamu, antin, dari agamanya. Mestinya puncak dicinta itu adalah Allah, ternyata ia tinggalkan nafsu, ternyata yang lebih dicintai. Resikonya apa? Ini ancaman. Sofa ya'tillahu biqaumin, kelak Allah akan datangkan suatu kaum. Jadi orang tadi akan disingkirkan, akan diganti kaum yang lain. Itu resikonya mencintai nafsu lebih daripada mencintai Allah. Singkirkan nanti. Kaum pengganti, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbun, mereka cinta kepada Allah. Adilatul mukmin memiliki sikap rendah, sopan, sayang kepada sama mukmin. Aizzatul kafirin, keras menolak kepada kekafiran. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Kerja keras cari ilmu, beramal, berdakwah, menggunakan harta untuk sarana, untuk taat di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaannya orang yang mencela. Ini karakter generasi pengganti, ini harus kita miliki. Dzalika fadlullah, itulah keutamaan Allah, yu'ti ma yasha, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rahmatnya, lagi maha tahu siapa yang layak mendapatkannya. Berikutnya nukilan surah Hud yang ke-75. Inna Ibrahima la halimun awwahun munibun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu halim. Apa itu halim? Ketika disakiti nggak gampang membalas, suka memaafkan. Dan ketika membalas itu nimbang maslahatnya, maslahat memaafkan atau menuntut. Ketika kita menimbang maslahatnya dengan memaafkan, nggak usah menuntut, itu namanya halim. Jika ada masalah itu tidak tergesa-gesa, ditimbang dulu. Demikian juga awahun, orang yang banyak kembali, munib, memiliki makna yang sepadan, banyak kembali kepada Allah. Kenapa? Karena tahu hakikat kecintaan Allah dan tahu hakikat nafsu yang hanya hiasan saja, maka kembali kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim diancam nggak takut, sampai dibom, yakin Allah akan menolong, ternyata nggak terbakar. Itu harus kita miliki sifatnya Nabi Ibrahim, teguh. Berikutnya nukilan surah At-Taubah yang ke-24. Ini juga termasuk ancaman kepada orang yang cintanya kepada nafsu luwih gede daripada cintanya kepada Allah. Nafsu amarah besok luwih dituruti daripada panggilan Allah. Ini mendapatkan ancaman. Kul, katakanlah ya Rasulullah SAW kepada mereka yang jadi garapan, in kana abaukum, jika ada bapak-bapakmu, leluhurmu, moyangmu, wa abnaukum, ada anak-anakmu, anak buahmu yang kamu punya jabatan tinggi, wa inakum, dan juga saudara-saudaramu yang menjadi mitra teman kerjasamu, wa sudah suka pendamping hidupmu yang kamu gandrungi ganteng ayunya, wa sudah suka keluargamu yang kamu bangga dengan martabat keluarga. Demikian juga wa ambalun, harta
yang bertumpuk-tumpuk dengan aneka ragam macamnya. Iktaraftumuha yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasada, dan dagangan yang kamu khawatirkan ruginya, wa masakinu tarudhana, rumah tempat tinggal yang kau ridhoinya. Ini contoh-contoh lebih mengedepan cinta kepada nafsu amarah bisu dengan benda-benda di atas. Ternyata benda-benda itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah, daripada Allah, dengan bertauhid, warasul dan rasulnya, dengan sunnah, wa jihadin fisabilihi, dan jihad di jalannya dengan dakwah. Ternyata Allah, Rasul, jihad itu tidak kamu utamakan, tetapi dunia yang kamu utamakan. Resikonya apa? Fatarabbasu, tunggu saja, hatta ya'ti Allah, sehingga Allah akan datangkan biamri, dengan keputusannya. Apa? Dihancurkan. Hancur gak? Hancur. Makan saja waleh. Kerajaan pun juga hancur. Fir'aun hancur, Qarun hancur, Abu Jahal hancur. Orang kafir punya nasib yang semisal. Itu ancamannya kepada mereka yang lebih mengedepankan cintanya pada makhluk. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik, tahu beramal, ditinggalkan karena mengedepankan dunia. Berikutnya nukilan surah Al-An'am yang ke-76. Falamma janna alail lailu ra'a kawkabah. Falamma maka tatkala janna alil lailu, malam telah menyelimutinya, ra'a kawkabah, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala, bertanya Nabi Ibrahim, hadza rabbi, bagaimana hadza rabbi, inikah Tuhanku? Sebagaimana orang-orang itu menyembah, dia tidak mengadakan pembuktian. Falamma afala, ketika akhirnya bintang pun juga redup pagi, redup enggak bintangnya? Kalau dengan cahaya matahari. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afil, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan yang disembah kok tenggelam? Ini untuk memberikan pembuktian baroknya Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang mereka sembah, bentuknya bintang yang dijadikan Tuhan lain bersama Allah, hanya akal-akalannya saja. Berikutnya surah Al-An'am juga yang sekarang 79. Sikap Nabi Ibrahim dengan walaknya setelah barok, kepada yang syirik barok dilepas, kepada yang tauhid walak, dekat, cinta diperjuangkan dengan ikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini sesungguhnya saya wajah tu, mengarahkan wajahku, kan ku persembahkan penghambaanku, keikhlasanku, loyalitasku, lilladzi, untuk zat yang fataras samawati wal arda, mencipta langit yang 7, demikian juga buminya, hanifan, dengan cara hanif. Hanif itu condong pada yang hak, jauh dari yang batil. Berwalak berarti betul-betul barok kepada yang hak, gabung kepada yang jelek, putus. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk yang musyrik. Allah tok yang kuagungkan, nafsu dikendalikan. Terakhir nukilan surah Al-Imran 31 yang di depan sudah kita sebutkan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kul, kita Nabi kita diperintahkan untuk memberitahu pada umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta Allah. Allah adalah segala-galanya, mampu menjadikan kamu sebagai pewaris surga, nikmatnya nggak bisa dihitung, menolong kamu di padang mahsyar, menolong kamu di alam kubur, menolong kamu bisa istiqomah, menolong kamu bisa punya ilmu, amal, dakwah, ikhlas. Bila memang kamu memang betul-betul cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikuti saya. Buktikan cintamu kepada dengan ikut pada Rasul. Karena Rasul yang menyampaikan, membacakan kehendak Allah. Apa tugas Rasul? Membacakan ayat-ayat Allah. Apalagi menjelaskan tafsirnya. Apalagi menjawab pertanyaan umat. Apalagi menyontohkan beramal. Apalagi mengajarkan kitab dan hikmah. Apalagi mentazkiyah umat, ditumbuh kembangkan supaya semakin mekar. Apalagi mengeluarkan mereka dari gelap menuju kepada cahaya. Apalagi menyampaikan kabar gembira kepada yang iman dengan surga dan peringatan yang kufur dengan neraka. Ikuti Rasul yang seperti itu tugasnya. Bila memang kamu itu cinta kepada Allah. Fadilahnya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bila sudah dicintai, apa tadi fadilah orang yang dicintai Allah? Dibantu matanya memandangnya benar, dibantu telinganya mendengarnya benar, dibantu tangannya karyanya benar, dibantu kakinya langkahnya benar. Ketika meminta diberi, memohon perlindungan dilindungi, dimusuhi Allah membelanya. Ini bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu punya dosa karena keterbatasan jenenge anak Adam, Allah akan memberikan jaminan wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kecil tentunya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo ikhwah, demikian yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. 1 jam telah berlalu, makalah telah selesai kita baca. Bagaimana fadilah cinta sudah kita urai. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilakan. Sekira cukup, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.